Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali dipertemukan dalam podcast Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Dan untuk episode kali ini saya ditemani oleh Pak Saipul nih, di sebelah kanan saya ini. Ya, ini Ustadz Saipul. Saipul itu artinya apa? Pedang. Pedangnya Allah. Dan di sebelah kiri saya ini sudah tidak asing lagi ya di dunia ya, persilatan ya. Persilatan ya. Ustadz Ahmad. Oh, bukan Ustadz. Bukan. Syekh atau ya? Boleh. Syekh aja ya. Syekh aja. Oke. 35 menit ke depan kita akan bahas tentang huru-hara akhir zaman. Ini gimana kabarnya Pak Saipul sama Pak Ahmad nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Ustadz Dedenya lagi sakit katanya istrinya. Kemarin Ustadz Dedenya, sekarang istrinya ya di opname ya, gitu kan. Nah, itu. Kita doakan saja supaya beliau cepat sembuh ya. Amin. Nah, itu kan dari sakitnya. Ya oke, Ustadz Saipul sama Ustadz Ahmad aja deh. Udah kita bicara Ustadz aja. Dua Ahmad. Jadi di antara dua Ahmad. Nah, ini berbicara tentang masalah yang terjadi nih saat ini. Pertempuran antara Iran dengan Israel plus Amerika ya. Pertempuran yang memang merupakan ya sudah qadarullah ya, sudah ditakdirkan oleh Allah akan bertempur begitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bertanya kepada Ustadz Ahmad ini tentang permasalahan berhubungan dengan mubasyirat ya. Oke. Nah, kalau untuk dengan Pak Saipul nanti kita akan membahas bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi dalam kancah peperangan ini begitu ya. Karena banyak orang yang mendukung, ada yang mendukung Iran gitu kan, ada yang mendukung Amerika. Sebetulnya harus bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim ini ya, gitu kan. Nah, coba Pak Saipul dibaca dulu Pak Saipul surat An-Nisa ayat ke 76 nih, supaya nanti pendengarnya ini bisa memahami ya, gitu kan, posisi kita ini harus ada di mana. Jadi jangan asal dukung-dukung melulu nih, itu kan, nggak taunya kita terjebak ke dalam pusaran fitnah yang nggak jelas ujung-ujungnya nanti ya, gitu kan, terseret sama fitnah nantinya. Apalagi kita sekarang kan emang zaman fitnah ya. Oke, Pak Saipul coba dibaca An-Nisa 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, begitu nih. Jadi ini Allah sudah memberikan sebuah garis yang lurus ya, tentang sikap nih. Allah menyatakan bahwa orang beriman itu berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir itu berperang di jalan tagut, gitu kan. Nah, disinilah sikap seorang beriman itu. Apakah harus membela Iran?
atau harus membela Israel atau harus membela Amerika nih? Dukung yang mana ini? Ya tinggal dilihat apakah mereka ini berperang untuk Allah atau berperang untuk Togut kan begitu ya, itu kan. Nah, tinggal begitu saja. Iya. Gitu kan? Benar nggak? Ya agak mudah kok untuk membedakan itu kan. Nah, sekarang kita tahu bersama kan, Iran ini adalah Syiah Rafidah kan. Nah, itu udah jelas itu. Siapa itu Syiah kan? Kenapa harus kita dukung? Nah, sikap kita sebagai orang Tapi Ustaz, Sunni, katanya ada sebagian kelompok muslim hari ini yang simpati ya terhadap Iran begitu. Mengingat kata sebagian kelompok mereka bela Palestina kok begitu. Itu gimana Ustaz menanggapinya? ya bela-bela Palestina, itu kan larinya ke manusia. Bukan masalah faktor agama kok. Itu kan ya. Nah, jelas ya. Nah, karena Iran dengan dengan Israel ini kan musuhan ya begitu. Nah, itu permusuhan mereka ini jangan dikait-kaitkan dengan urusan Palestina gitu kan, meskipun akhirnya Iran ini bisa mengalahkan Israel, belum tentu orang penduduk Palestina itu aman, belum tentu lah begitu ya. Nah, ya yang jelas ya bahwa kemenangan pembebasan Jazirah Arab itu sudah ditakdirkan oleh Al-Mahdi. Betul kan begitu hadisnya kan? Yang ditakdirkan adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi nggak ada, oleh yang lain tuh nggak bisa. Karena itu sudah merupakan sunnatullahnya. Nah ini ada satu pertanyaan ini. Ketika Ustadz Dede itu menerangkan bahwa nanti pasukan Al-Hashimi dengan pasukannya Sofyani ya, itu berperang di Rai. Jadi Rai ini sebuah kota yang berada di Iran. Jadi kota tua yang berada di Iran itu berada di wilayah selatan, di wilayah selatan ini, gitu kan? Nah, pertanyaan saya dari dulu ketika Ustadz Dede itu menerangkan, kok bisa ya bertempur di daerah yang berada di kekuasaan Iran? Antum bisa terima nggak akal antum? Belum. Iya kan? Berperang antara Hashimi dengan Sofyani di Rai, yang dimana Rai ini kota tua yang berada di Iran dan berada di kekuasaan jelas, kekuasaan pemerintah Iran dong, begitu. Nah itu pertanyaan pertama nih. Pertanyaan kedua tentang masalah dari Khorasan, pasukan yang dari Khorasan yang akan ke Suriah, betul? Itu harus lewat mana dong kalau nggak melewati Iran? Iya, betul. Kan? Kalau kita lihat petanya, itu Khorasan itu untuk sampai bisa ke Suriah, ya seperti Bani Tamim kan itu dari Khorasan kan, harus nyampe ke Suriah harus melalui Iran. Atau mutar kali gimana? Wah nggak bisa lah, terlalu jauh lah. Jauh ya? Jauh lah itu. Ya, karena itu jalan darat. Coba antum lihat petanya. Bagaimana dari Pakistan, ya Afghanistan, itu kan, itu harus melalui Iran untuk menuju kepada Suriah. Ya. Karena perbatasannya itu Selat Hormuz kan batasannya itu. Iya, betul. Ya, batasan Iran kan yang sekarang kalau macam-macam gua tutup nih Selat Hormuznya nih. Ya, kalian nggak bakalan bisa ngirim minyak kan? Nah, begitu. Nah, terus berkenaan dengan permasalahan ini itu menjadi pertanyaan saya. Tetapi sekarang kayaknya udah mulai terjawab ini. Ya, mulai terjawab nih Pak Rudi, mulai terjawab. Begini. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa tanda-tanda kemunculan nih, kemunculannya Al-Mahdi, bukan lahirnya Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi artinya Al-Mahdi akan siap naik panggung nih. Ya nanti kita hubungkan dengan mimpi dari Muhammad Qasim. Itu kan ya. Kemunculan Al-Mahdi, ya kata Rasulullah di dalam hadis apa ini? Kalau saya lihatnya ada sebuah hadis dari Tirmidzi kalau nggak salah ya. Ini yang berkenaan dengan peristiwa tanda-tanda kemunculan akhir zaman. Ya. Hadisnya begini sih, itu kan akan muncul salah satu tanda-tanda dekatnya kemunculan Al-Mahdi, ya munculnya bintang berekor.
Nah, ini kan ada menyebutkan yang lidahnya mengeluarkan api, gitu ya, gitu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa alasannya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan secepatnya dukhon yang sudah mengutuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Itu cerita dari kisah dari Ibnu Jarir ya bin Abdullah. Nah, tetapi di dalam bab fitan Rasul menyatakan kemunculan Al-Mahdi itu tanda-tandanya adalah bintang berekor. Ya, yang lidahnya mengeluarkan api. Gitu ya. Dan di awal bulan Ramadan. Bukan di awal bulan Ramadan sih. Di bulan Ramadan. Kalau masalah dentuman pertengahan itu hadisnya maudhu itu. Itu nggak bisa dijadikan hujah. Itu hadisnya maudhu. Tapi yang jelas di bab fitan itu ya kemunculannya di bulan Ramadan. Ya, dan Rasul menunjuk ke arah timur. Nah, posisi Rasulullah berada di Madinah. Kalau nunjuk ke arah timur, kemana? Berarti bukan di Madinah intinya. Bukan, nunjuk ke arah timur. Berarti kalau menunjuk timur dari Madinah itu Iran. Persia kan? Iya betul. Sudah terjadi belum? Bintang berekor itu. Dulu kita konotasinya komet Halley ya. Lihat saja sekarang bagaimana misil-misil itu kalau malam hari kayak bintang berekor. Berarti sebentar lagi Al-Mahdi naik panggung. Nah, gitu kan. Jadi bukan komet beneran gitu. Bukan, Rasul tidak menyebutkan komet Halley, cuman Rasul menyebut bintang berekor. Memang di dalam Al-Quran ada istilah bintang berekor ya. Tetapi kalau konotasinya, ya, ini kan sudah dijabarkan kan. Ya, di bulan Ramadan itu munculnya bintang berekor dari arah timur. Itu bagaimana kemarin Iran itu meluncurkan misil-misil itu. Itu seperti bintang berekor loh. Saudi dihantam, Qatar dihantam, semuanya dihantam. Ya. Dan itu adalah pertanda kemunculannya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini akan naik panggung ini. Nah, berkenaan dengan politik yang berkembang nih, ini yang menang siapa nih? Kalau melihat dari pembahasan Ustadz Dede, ketika pasukan Sofyani berperang melawan Hashimi dengan panji hitamnya, ya di kota Rai itu menandakan bahwa Iran semakin melemah. Kalau kuat nggak bakalan ada peperangan di situ, pastilah Iran akan menghalang-halangi, dan nggak mungkin pasukan diri Khorasan bisa menyeberang ke Suriah kalau tidak melalui Iran. Dan Iran kalau kuat nggak bisa masuk. Ya, betul. Inilah ya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerdiklah berpikir. Ini mulai. Nah, yang saya tanyakan ini berkenaan tentang akhir zaman ini. Hashiminya sudah ada dengan panji hitamnya. Sofyani sudah ada, jelas itu kan. Sekarang katanya udah mengerahkan pasukannya kemana-mana ya. Ya, dia sudah mengatakan saya akan memburu pasukannya Hashimi. Wah, ini sudah luar biasa ini, ya, gitu kan? Nah, pemuda yang mendapat mubasyirat sudah ada, ya, gitu kan? Nah, tentu kita konotasinya kepada Muhammad Qasim. Yang jadi pertanyaan nih, saya bertanya kepada Ustadz Ahmad nih. Bukan Ustadz. Bukan Ustadz, oke lah. Ini Pak Ahmad nih, udah. Saya mau tanya, emang Muhammad Qasim ini mengaku sebagai Al-Mahdi gitu? Katanya antum ini udah pernah datang ke tempatnya begitu ya di Pakistan saat itu bertemu dengan beliau, betul? Bukan, kalau Pakistan belum pernah. Belum ya. Malah saya itu sebenarnya tidak bisa bertemu. Tidak bisa bertemu? Iya, karena justru itu tadi terkait ke pertanyaannya Ustadz barusan. Karena saya kan termasuk orang yang dulu juga sempat menggembar-gemborkan dia sebagai Al-Mahdi gitu. Akhirnya ditolak. Nah, inilah yang menjadi bukti juga bahwa dia tidak suka disebut sebagai Al-Mahdi. Dan itu bukan semacam apa ya namanya,
bukan tidak beralasan juga ternyata. Jadi begini Ustadz, selama ini kan saya pribadi nih berpikir bahwa loh, dia menolak disebut sebagai Al-Mahdi kan wajar, karena memang kita tahu di banyak hadis Al-Mahdi kan tidak akan suka disebut sebagai Al-Mahdi kan gitu, tidak akan mengklaim dirinya. Betul, 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 betul. Oleh karena itu apa salahnya kalau kita yang melihat tanda-tanda itu yang menyatakan itu? Ya. Saya berpikir begitu, ya kan. Nah, hari berlalu, tahun berlalu, saya semacam mendapatkan jawaban alasan kenapa dia juga tidak suka. Walaupun mungkin sejujur saja, mungkin ya, dia itu sadar, sudah mulai tahu. Awalnya memang saya lihat kebetulan sejak sekitar 2017-18 saya sudah mengenal beliau ya, bahkan dulu di awal-awal belum muncul seperti sekarang, bahkan untuk menampakkan wajahnya di media sosial waktu itu belum pernah itu. Malu dia, pemalu orangnya. Orangnya pemalu. Iya, saya waktu itu ya video call segala macam gitu, awal-awalnya gitu. Memang beliau itu tidak menyadari keistimewaan mimpinya sendiri. Dia sendiri sebenarnya waktu itu bingung, jujur itu. Bahkan sangat awam orangnya. Bukan ustadz, bukan ulama. Bahkan dia mengajak orang mubahalah, tapi dia sendiri tidak tahu mubahalah itu apa gitu. Itu saking polosnya itu, kalau itu kisah nyata itu. Dan lucunya ditertawakan oleh orang-orang yang menantang mubahalah itu. Lah, Ditertawakannya kan begini. Mereka waktu itu masih pakai Messenger ya. Di Messenger lah Qasim ini. Qasim, apa benar kamu menantang orang mubahalah gitu? Qasim malah balik bertanya, mubahalah itu apa? Lah bukannya kamu yang menantang di mimpi yang kamu sebar gitu. Nah itulah tanda dia itu polos. nah, berarti Benar-benar jujur gitu. jujur gak ngerti. Nggak ngerti gitu. Makanya di mimpi itu kalimatnya pun adalah kalau kalian menganggap aku berdusta, ayo kita saling melaknat atas nama Allah kan gitu. Itu kan mubahalah Ustaz. Iya, Nah, betul. dia bahasanya umum, tapi orang pakai bahasa mubahalah, dia jadi nggak ngerti gitu loh. Dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Iya. Bahwa itu bahasa mubahalah. Iya betul. Itu luar biasa bagi saya. Itu satu. Jadi dari dulu sekali itu saya melihat dia itu memang tidak mau, bahkan tidak suka orang menyebut dia itu Al-Mahdi. Oh. Dan lama saya mengira itu hanya kerendahan hati. Tapi setelah belakangan ini saya melihat ada alasannya ternyata Ustadz. Kenapa dia sangat menolak itu? Ya, kenapa itu? Ini menurut apa yang saya lihat dan saya dengar ya. Saya kumpulkan, saya bisa berkesimpulan sejauh ini begini. Ternyata alasannya kata Muhammad Qasim, kalau saya disebut sebagai Al-Mahdi, orang justru akan semakin sulit percaya dengan mimpi-mimpi saya. Oh begitu. Iya, orang jadi tidak mau mendengar. Karena Al-Mahdi itu kan adalah sebuah klaim yang sangat besar kan Ustaz? Iya betul. Nah, ketika kita menyampaikan orang ini Al-Mahdi, orang langsung antipati begitu. Orang kayak gini masih. Sementara misi Qasim adalah nggak penting siapa Al-Mahdi itu. Oh. Nggak penting. Yang penting pesan di mimpi saya itu adalah supaya orang menjauhi segala bentuk syirik gitu loh. Segala bentuk syirik. Segala bentuk syirik sebagai kasih sayang Allah agar kaum muslimin itu sadar hari ini mereka itu penuh kesyirikan gitu loh. Ya, memang. Supaya pertolongan Allah itu datang begitu. Iya. Nah, kalau saya pikir-pikir, tapi kan saya masih berusaha menyangkal Ustaz. Saya berpikir begini, tapi kan akan lebih mudah kalau mengaitkan dengan dirinya itu Al-Mahdi gitu. Tapi setelah saya merenung lebih dalam ternyata tidak Ustaz. Saya berpikir sebaliknya. Saya jadi merenung, saya untuk sementara ini ya, saya berkesimpulan begini. Oh iya, tidak harus menyatakan dirinya sebagai Al-Mahdi juga bisa untuk mempercepat orang mau mendengarkan begitu loh. Bisa ya semacam dengan cara misalnya seperti situasi yang barusan kita bahas, Iran, Israel, Amerika berperang ya. Kita bisa melakukan pendekatan dengan cara semacam kita gambarkan kondisi seperti ini. Lihatlah kaum muslimin hari ini. Bahkan tidak sedikit bahkan ustadz yang terjebak hanya karena melihat mungkin ada satu golongan yang suka menolong Palestina, maka dianggaplah itu pantas dibela gitu kan. Iya, betul. Padahal di balik itu kita tidak tahu ada agenda besar apa. Ya, betul. Nah, begitu. Allah mengungkap di mimpi Muhammad Qasim. Begitu. Mengungkap bahwa sebenarnya ada
pemilik sebenarnya dari dua pasukan itu di balik layar yang sudah mengagendakan semua itu untuk tujuan yang lebih besar. Nah itulah kalau kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, mengajak orang berpikir, Ya, betul. menyadari penekanan bahwa manusia itu serba terbatas loh. Ya, ya. Mereka bisa menyimpulkan, menafsirkan berdasarkan informasi yang beredar di sekitar mereka. Betul. Dan itu sudah didoktrinkan sekian lama ya, sekian puluh tahun gitu, menjadi sebuah kesadaran kolektif. Dan tidak mustahil ustadz-ustadz pun Terjebak. karena selama ini sudah hidup di ruang lingkup yang seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, datanglah kasih sayang Allah, ditunjukkanlah mimpi pada seorang hambanya untuk diperingatkan ke umat, ya, tidak kaum muslimin. Tidak Yang begitu. kalian lihat itu hanya sampulnya, Nah, begitu. Tidak. benar. Yang benar itu adalah di balik itu, aku itu maha mengetahui, aku itu Rabbul Alamin, kan begitu tuh. Betul. Nah, seandainya kita melakukan pendekatan dengan cara-cara yang seperti ini, umat bisa lebih mudah menerima mimpi Muhammad Qasim gitu, Ustaz. Betul. Tidak harus melulu memang mengkaitkan dia dengan sosok Al-Mahdi begitu. Walaupun gitu. Saya pribadi ya, jujur saja, saya melihat tanda-tanda itu ada pada dirinya begitu. Betul. Tapi ketika saya renungkan ulang, ya sudahlah begitu. Tidak usah lagi mengkaitkan ke situ. Yang penting isi mimpinya sampai ke orang-orang gitu. Ya, betul. Supaya minimal semoga ulama juga mau lebih membuka diri begitu. Memahami kondisi sekarang ini fitnah loh. Iya betul. Ya, fitnah ini kan artinya sesuatu yang luar biasa bisa menutupi seseorang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Iya betul. Itu. Betul kan? Iya, Ini betul. fitnah ya. Nah, jadi mubasyirat ini adalah sesuatu rahmat dari Allah Betul. sebetulnya Iya. untuk kaum muslimin di mana persekongkolan jahat ini sedang terjadi. Allah ngasih tahu melalui mimpinya Muhammad Qasim, cuman umatnya nggak mau dikasih tahu itu masalahnya. Iya itu dia. Gitu kan? Kasihannya di situ. Ustaz. Ya, orang nunjukin malah disebut sesat. Sesat ya. Itu kan? Malah menilai dari penampilannya. Ya, betul. Tidak seperti ulama gitu ya. Ya, Tidak betul. pakai sorban gitu. Ya, pengennya kan udel-udelnya segede ban Vespa begitu ya. Kan pengennya begitu memang kan? Iya betul. Aduh, ini betul. Saya melihatnya begini sih. Memang kan di dalam kitab yang dibahas oleh Ustadz Dede itu orangnya sendiri nggak mau disebut Al-Mahdi. Iya, dia Yang mau. menyebut Al-Mahdi itu adalah orang-orang yang- orang-orang itu kan, orang-orang yang menyebut dia adalah Al-Mahdi. Sedangkan dirinya sendiri nggak mau disebut, Nggak mau. disebut Kalau Al-Mahdi. kalau ada misalnya orang ingin ketemu Muhammad Qasim dan ketahuan pernah nyebut dia Al-Mahdi, bakal ditolak gitu. Pernah nyebut dia Al-Mahdi pasti ditolak. Pasti ditolak kalau mau ketemu. Iya. Nggak mau dia. Nggak mau ya. Itulah bukti bahwa dia anti itu, jangan sebut saya itu gitu. Iya, Nggak iya, penting iya. katanya. Betul ya. Memang kita ini harus fleksibel ya sebetulnya. Iya. Melihat sebuah kondisi itu harus betul-betul jeli ya. Iya betul. Gitu kan, jeli. Apalagi sekarang ini ya, ini pertarungan ini antara Iran ya dengan dengan Israel dan dibantu dengan Amerika segala macam. Itu sebetulnya ada agenda besar ya. Mungkin Iya, betul. ada nggak mimpi dari Muhammad Qasim yang menceritakan permasalahan ini? Kalau yang dibocorkan ke publik sejauh ini, karena juga sudah lama ya, itulah saya memang yang saya sesalkan tidak menerima mimpi terbaru begitu. Kalau yang lama sejauh yang saya tahu, setiap kali Qasim ditanya kaitan dengan mohon maaf Iran ya, dia itu semacam tidak mau berkomentar banyak Ustadz, seolah menghindari fitnah. Tapi cuma yang jelas saya harus jujur juga sejauh yang saya lihat dari pernyataan Qasim pun sejauh ini, saya tidak pernah melihat baik dalam mimpinya pun bahwa mohon maaf Iran itu ada di posisi kaum muslimin sampai kapanpun di masa depan. Nggak pernah. Jadi malah itu yang bakal bergabung dengan Pakistan itu nanti di bawah pada saat Islam sudah berjaya dengan pertolongan Allah ya, setelah semua syirik dihapuskan tentunya, baru Allah mau menolong. Yang gabung itu malah Indonesia Malaysia itu. Indonesia Malaysia. Iya. Malah Indonesia Malaysia. Begitu. Dan akan bekerja sama, akan terjun ke Timur Tengah setelah nanti Turki, Arab Saudi dan seluruh jazirah Arab itu sudah dikuasai musuh.
dan bahkan sudah luluh lantah akibat dijadikan medan pertempuran kan, begitu. Nah, dibebaskan kembali oleh Khalifah Islam nanti. Iya. Seperti maksudnya orang yang Allah amanahkan lah ya, entah mungkin siapa, entah Muhammad Qasim atau siapalah begitu ya. Kita tidak mengklaim. Namun yang dilihat Qasim dalam mimpinya itu seperti itu nanti. Malah yang join itu, yang gabung itu justru Indonesia, Malaysia, Brunei barangkali. Seperti Brunei ya? Iya. Masuk akal juga. Tapi kalau Qasim menyebutkan bahwa Iran ini bukan bagian dari kaum muslimin gitu ya. Bukan. Maksudnya Ustaz, dia bukan pernah mengatakan bukan bagian. Nah. Maksud saya itu, saya mengamati, misal nih dia diwawancara di YouTube siapalah begitu, di channel siapa gitu. Dia itu selalu kayak menghindar ketika ditanya tentang Iran begitu. Apakah dia melihat Iran itu akan menjadi bagian dari kaum muslimin yang akan berjuang bersama gitu? Betul. Enggak, dia selalu bilang itu dia nggak lihat gitu. Dia nggak pernah lihat. Qasim itu kalau melihat pasti mengakui. Pasti Contoh, mengakui. dia selalu mengatakan bahkan tanpa ditanya pun di banyak mimpi saya, Indonesia Malaysia itu nanti akan gabung. Nggak pernah tuh disebut Iran itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke deh. Jadi saya sendiri dari situ ya, mulai memahami lah, apalagi dengan mimpi yang tadi ada dua pasukan seolah-olah saling berperang. Padahal sebenarnya targetnya itu adalah kaum muslimin yang ada di antara keduanya yang jadi medan pertempuran untuk dihantam gitu loh. Begitu. Iya. Itulah yang Allah bocorkan ini. Ya, yang Allah bocorkan itu pertempuran yang terjadi ya, yang sekarang ini sebetulnya targetnya adalah kaum muslimin. Begitu. Allah bocorkan itu. Andai para ustadz begitu membuka mata, mau merendah hati itu ya. Mereka akan mengatakan, oh iya, saya tidak mungkin lebih pintar dari Allah, kan begitu. Betul, harusnya. Iya, harusnya. Tapi kan ini udah merasa diri lebih hebat. Nah, itu dia. Ini mendahului malah ya. Iya, mendahului ya. Ya, jadi rahmat ya. Rahmat benar. Mimpi Muhammad Qasim itu harusnya ditelaah kembali. Betul. Ya, bukan akhirnya sudah apa-apa anti. Jadi dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Bahkan menuduh macam-macam. Ya. Selalu menuduhnya itu adalah Dajjal segala macam gitu ya. Iya. Nanti Dajjal malah yang dipercaya nih. Betul. Dajjal yang dipercaya nanti. Omongan Dajjal dipercaya. Nah, seperti sekarang ini, pertempuran antara Iran, Israel dan Amerika itu lebih dipercaya. Ya, itu kan lebih dipercaya daripada ada sesuatu yang memberitahu. Itu sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya yang akan dihancurkan adalah kaum muslimin. Betul. Yang akan diobok-obok oleh mereka itu kaum muslimin nantinya. Satu contoh, kemarin saja dalam mimpi Muhammad Qasim kan disebutkan sasarannya sebetulnya Turki loh. Ya, betul. Itu Jadi nanti yang akan dihancurkan pertama itu justru Turki itu. masuk akal. Iya, seperti itu. Masuk akal. Karena apa? Turki itu pintu gerbang ke Eropa. Betul kan? Iya. Kendaraan perang apapun yang paling efektif melalui darat. Iya, betul. Untuk mengirim kendaraan yang jumlahnya tuh banyak ya. Iya. Melalui darat kan. Itu. Terhalang oleh Turki. Masuk akal. Jadi Turki harus dihancurkan dulu ya. Iya. Kalau Turki sudah hancur, waduh. Jalan terbuka. Jalan terbuka untuk menguasai. Gitu. Oh, makanya saat ini saya dengar kabar Qasim sedang menginstruksikan orang-orang yang percaya mimpinya berusaha memperingatkan Erdogan ini. Ya, masalahnya mau nggak diperingatkan? Iya. Karena memang kalau masalah Turki jatuh lebih dulu, udah dari dulu memang dia sudah kasih tahu, kita sudah sama-sama tahu itu, banyak mimpinya juga. Tapi untuk belakangan ini memang lagi gencar-gencarnya itu, Ustaz. Biasanya begini sih, kalau sudah terjadi baru oh iya betul. Iya. Betul, dan bahkan di mimpi Qasim itu sudah digambarkan begini Ustaz nanti. Umat Islam ketika nanti Turki dan Arab Saudi udah dua jatuh luluh lantah, baru mulai bertanya, baru mulai bertanya nanti apa yang sedang terjadi gitu, digambarkan di mimpi Qasim. Bayangin. Jatuh dulu dua-duanya baru kaum muslim baru mikir. Apa? Iya gitu. Baru mikir. Nah, pada saat itulah nanti mereka menyadari, oh benar, benteng yang ketiga dan terakhir Pakistan.
baru Iya. pala mulai sadar. Gitu. Tuh, karena memang kekuatan Islam sekarang ini berada di 3 negara ini. Kalau semuanya hancur, hancurlah sudah. Iya, tidak ada benteng lagi. Nggak ada benteng lagi begitu kan, gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita tahu gitu kan bagaimana pasukan yang dari Khorasan ini, gitu kan, yang dipimpin oleh yang ada Bani Tamim di situ kan, gitu kan. Itu kan jelas sekali nunjuknya ke arah Pakistan gitu. Bukan dari Indonesia. Bukan Indonesia di mana? itu Kalau ngimpi itu. mencalonkan diri, mana tahu saya bisa. Kalau mencalonkan gitu. Yang jelas jangan mengaku, Oh, gitu iya. aja. Itu biarkan saja orang yang menilai, bukan kita yang menilai. Seperti begini, Pak Ahmad, saya soleh loh. Ya kan sama juga bohong itu. Iya. Tapi memang benar namanya soleh. Namanya soleh. Kalau namanya soleh. Ini kan namanya bukan soleh saya iya, itu, betul. Iya. gitu kan. Nah, ya, saya orang bertakwa. Ya, jangan begitu. Tanggal saya namanya memang takwa kebetulan. Namanya takwa ya. Ya oke lah. Kita semakin jelas ini ya. Iya, betul. Jadi bahwa mimpi yang disampaikan oleh seorang pemuda dari Pakistan ini harusnya ditelaah. Karena kondisinya memang sudah banyak penipuan-penipuan di mana-mana nih. Penipuan sejarah, penipuan alur cerita oleh orang-orang kafir ini kan. Ya sebetulnya harusnya bagaimana nih kaum muslimin begitu ya. Ya tadi merujuk kepada harusnya Muhammad Qasim ini segera dipanggil ya untuk menceritakan bagaimana mimpi beliau nih. Iya, betul. Tapi kenyataannya begitu dalam mimpinya juga nanti baru kalau udah dihantam semua Turki sudah habis, Saudi udah habis, baru mikir ini kenapa terjadi begini. Iya, betul. Udah sangat telat ya. Tapi ada yang lebih memprihatinkan lagi, Ustaz. Di akhir nanti di mimpi Qasim ya. Ketika Allah sudah mulai menolong Qasim, orang sudah mulai banyak percaya begitu, Islam sudah mulai jaya, para ulama itu nanti akan datang, diperlihatkan dalam mimpi Qasim. Para ulama akan mengatakan begini, Qasim, kami adalah saudaramu. Nah, di mimpi itu digambarkanlah. Qasim bilang gini di mimpi itu, apa? Kalian bilang kalian saudaraku, lalu di mana kalian dulu sewaktu aku butuh bantuan kalian? Iya kan, waktu awal-awal itu yang percaya malah orang-orang lemah, orang-orang kecil seperti kita ini kan gitu ya. Iya. Nah, Yang tidak comfortable. iya, betul. Nampang Ustadz juga enggak gitu ya. Kayak saya gitu. Nah, Qasim bilang di mimpi itu gini, Ustadz. Tidak. Bahkan kalian adalah orang-orang yang sangat buruk. Ya. Jadi mengingatkan saya ke hadis seburuk-buruk makhluk di kolong langit ya pada zaman itu siapa gitu. Iya. Silakan. Begitu. Saya jadi ingat ke situ melihat mimpi yang itu gitu loh. Iya, yang menjual agamanya untuk dunia ini. Iya, betul. Karena sekarang ini lebih senengnya, Pak. Senengnya mereka ini narik banyak jamaah. Setelah itu bikin pesantren, bikin telepon umrah, udah beres urusannya. Iya, amplop ya. Udah selesai lah. Nggak mau mikir ini bagaimana umat ini harus ke depannya ini, begitu kan. Bahkan ketika ada orang yang ingin menegakkan syariat Allah, gitu kan, seperti Hashimi dengan panji hitamnya, dituduhnya antek Amerika. Makanya saya pernah bertanya, oke lah, yang bukan buatan Amerika sekarang siapa? Saya mau tanya, ya. Kalau selalu menunjuk kepada Hashimi dengan panji hitamnya itu adalah buatan Amerika, yang bukan buatan Amerika siapa? Ya, Sofiani, Yolani bukan buatan Amerika, kata siapa? Dia datang ke Amerika kok. Ya, atau siapa yang bukan? Saya mau tanya. Nah, dari situlah letaknya bahwa fitnah ini memang membuat mata kita ini buta. Ya, harusnya tuh datangnya Qasim ya. Datangnya Qasim ini sebagai pencerahan buat kita, begitu ya, yaitu ya. Nah, itu yang menjadikan saya selalu berpikir ini ke depan kita ini mau bagaimana, begitu ya. Kita terombang-ambing di dalam fitnah yang begitu besar. Ya, oke, saya ulangi lagi tadi kan. Nah, bahwa peperangan ini memang sudah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis begini kan. Bahwa kemenangan Islam itu bisa saja
itu kan melalui orang-orang yang fajir. Iya betul. Gitu kan? Artinya orang fajir ini bisa orang bermaksiat, orang durhaka, atau orang musyrik sekalipun. Yang artinya mereka bukan menegakkan Islam, enggak. Ya. Seperti sekarang ini mereka saling berantem, kita yang panennya. Iya betul. Nggak bisa begitu aja kan? Iya betul. Ya, silakan kalian berantem. Kita mah harus nonton saja lah. Nah, jadi posisi kita sekarang ini ya tawakuf saja lah. Jadi jangan bela sana bela sini, kan ini fitnah loh. Iya betul. Itu yang ditekankan begini. Ketika kita membela Iran, ya gitu kan. Nah, terus akhirnya di hadapan Allah nanti salah. Kita masuk loh golongannya. Betul. Siapa yang condong pada suatu kaum? Ya, itu kan barang siapa yang condong kepada satu kaum ya golongannya nanti. Iya, takutnya itu yang betul. Itu yang saya khawatirkan, begitu. Ya. Iya. Ya. Nah, makanya oleh karena itu ya, coba Pak Ahmad nih ya. Antum nanti ceritakanlah tentang beberapa mimpi Muhammad Qasim ini ya, supaya kita bisa menganalisa ya, atau berhati-hatilah terhadap fitnah-fitnah yang semakin tidak jelas ini. Ya, keadaan kita ini mungkin nggak jelas ini, karena terus terang aja umat Islam sekarang ini ibaratnya ayam kehilangan induknya. Iya betul. Mau kemana kita ini, gitu kan? Sedangkan kita dipermainkan oleh mereka. Ya, kita ini banyak tapi seperti buih di lautan, dipermainkan ke sana kemari, ya begitu ya. Ya, jadi kita harus mulailah. Ya, untuk memikirkan perkara-perkara ini ya, begitu ya. Itu. Saya sendiri prihatin memang Ustaz. Seperti itu erat kaitannya dengan yang barusan Ustaz sampaikan, kayak ayam kehilangan induk lah, buih di lautan gitu ya. Kita banyak golongan seperti itu ya. Jadi memprihatinkan bagi saya, banyak orang memang yang berkata seperti kira-kira kurang lebih seperti ini. Qasim berguru kepada siapa? Lucu ya. Iya lucu. Justru mereka lupa. Mohon maaf tadi memang terkadang kita tidak bisa menghindari ya untuk mengaitkan dengan sosok Al-Mahdi. Kadang memang seperti inilah. Rasulullah menjanjikan sosok Al-Mahdi tersebut. Justru kan memang pada masa umat itu terpecah belah untuk menyatukan kan Ustadz kan seperti itu. Betul begitu. Lalu kalau dia berguru pada satu aliran tertentu kan dia bagian dari aliran itu, gimana dia mau menyatukan kan seperti menyatukan itu. Nanti kalau ditanya mazhabnya apa siapa yang nggak jadi dong menyatukan. Nggak jadi lah. Seperti itu kan. Nanti yang Hambali nggak mau lagi. Nah betul. Itulah memang yang saya perhatikan. Harusnya orang berlogika bahwa Allah mengirimkan peringatan-peringatan tersebut, kabar-kabar tersebut melalui Muhammad Qasim ini. Agar supaya berpikir ulang, oh jangan-jangan selama ini saya salah ya? Harusnya gitu, Ustaz. Kan gitu ya? Itu kan masalahnya susah. Susah ya? Nah, kan susah sekarang ini kan. Mendarah daging ya? Udah mendarah daging. Yang kan paling sulit kan menasihati orang jatuh cinta. Iya betul. Sama orang yang ngerokok. Oh, merokok juga? Nah, susah Oh, dikenasihati. itu kena saya. Ya. ini harus bagaimana ini ya? Memang kondisi kita ini begitu Pak Saiful. Iya betul. Ya. Mungkin diawali dengan beranggapan bahwa dirinya paling benar. Nah, begitu ada kebenaran datang, nah itu langsung ditolak. Ditolak, ya. Tolak begitu. Padahal nih karena langsung berkata, kata guru saya nggak gitu, gitu. Iya. Betul. Begitu ya. Saya pernah datang ke guru saya gitu kan untuk bertanya tentang permasalahan ini. Beliau menjawabnya ringkas-ringkas saja. Gimana itu, Ustaz? Dia mengatakan itu mimpi yang benar. Terus dia tanya, dia ngaku Al-Mahdi bukan? Enggak, dia gak ngaku Al-Mahdi. Orang-orang nyatakan dia Al-Mahdi. Ya udah, benar berarti dia mimpinya. Ya, karena apa? Kenapa saya meyakini? Saya meyakini sebuah mimpi. Kalau antum pernah bertemu dengan Rasulullah. Ini ya, antum pernah bertemu dengan Rasul dalam mimpi? Pernah. Pernah kan? Itu kan. Nah, kalau pernah bertemu dengan Rasulullah, itu di dalam mimpi, itu gak pernah hilang dari ingatan kita. Iya, betul.
Ya. Yang suka hilang itu ya mimpi ditagih utang baru lupa itu biasanya. Tapi kalau ketemu dengan Rasul sampai kapanpun nggak bakalan hilang. Ini di otak terus ada ini. Betul, betul. Ya. Sudah Ya. 18 tahun nggak? Ya. Saya bermimpi itu tahun 1994. Saya bermimpi bertemu dengan Rasul tahun 94 ya. Gitu kan? Tetapi sampai saat ini saya tetap ingat itu mimpi. Tapi mimpi yang lain saya lupa. Iya, betul. Gitu kan? Nah, lupa begitu, ya. Oke, nanti kita lanjutkan nih pada season yang berikutnya, Baik. ya. Nah, tentang masalah sebetulnya siapa nih Qasim ini, gitu kan? Oke ya, Iya, iya. gitu kan? Nah, ya kita cukupkan dulu ya untuk season yang ini ya, gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya kita nggak usah sebagai kaum muslimin nggak usah Rasa kerusuh lah. pro kesana pro kemari dalam perang Iran melawan Israel, karena kita nggak tahu ya ada apa sebetulnya permasalahan ini. Yang jelas orang kafir berperang di jalan Togut, orang beriman berperang di jalan Allah. Itu cuma dua golongan saja, nggak ada golongan yang ketiga. Iya, soalnya begini Ustadz, perlu diingat juga oleh pemirsa ya, saya pikir ini perlu diingatkan. Ini zaman AI, ya. Sesuatu yang kita tonton terlihat sebegitu realistis mungkin hari Betul, ini, betul. ternyata adalah AI. Iya, betul. Saya sendiri pelaku pembuat konten AI soalnya, ya. Penipuan ini. Ikut juga. Maksudnya saya bukan untuk menipu kontennya. Enggak gitu. Ya, jadi enggak ya. bisa jadi bahkan ada sebuah video mungkin yang menggambarkan seorang kena bom seolah tewas, mohon maaf. Oh, bisa. Tapi sebenarnya bukan, bisa. Oh, bisa. Bahkan bahkan kejadian ada teman yang tinggal di Dubai. Saya kabarin tentang suasana Dubai lagi dibombardir, ya. Nah, saya pikir beliau ini masih di Indonesia nih, teman ini, karena kemarin katanya sudah di Indonesia. Ketika saya sampaikan itu, katanya ini saya udah di Dubai lagi, katanya. Waduh, keluarlah dari situ, keadaannya sudah begini, saya bilang kan. Iya, kalau ada kesempatan saya keluar insya Allah, kata beliau. Nah, cuman yang Mas Ahmad sampaikan itu, video-video itu nggak benar sampai segitunya. Itu AI semua katanya. Oh, Memang begitu. betul ada, tapi rudal-rudal yang diluncurkan untuk melintasi daerah Dubai itu cuma beberapa yang tembus, itu pun cuma kayak puing-puingnya, nggak sampai segitunya. Saya prihatin dilebih-lebihkan seperti itu katanya. Iya. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini penting bagi pemirsa. Iya, Maksudnya iya. arahnya kemana? Arahnya adalah Hmm. bahwa perlu dicatat yang menguasai informasi saat ini siapa? Betul. Iya kan? Orang Yahudi atau siapa di baliknya? Tadi yang berkepentingan di balik tembok yang dimiliki Muhammad Qasim. Betul. Jadi mereka bisa merekayasa video sedemikian rupa nanti, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Betul. Lagian saya pribadi mohon maaf curiga kok melihat ada seorang katanya kena bom, mati, loh kok jasadnya utuh gitu. Ya, Heran ya. saya itu. Ya, padahal kalau kena bom tuh Paham lah pemirsa siapa yang saya maksud ini. Gitu. Saya lihat kemarin itu kok gini sih, luka juga enggak, kegores juga enggak. Kayak gitu, heran saya itu gitu. oke dah. Katanya udah Oke. begitu. Silakan. Jadi jangan sampai begini. Mimpi yang ya mubasyirat yang Allah turunkan kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad Qasim didustakan, ya ini dipercaya. Nah, betul. Ya. AI. Waduh, ini parah Bahaya. ini sudah umat ini ya. 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 Oke deh. Kita cukupkan sekian dulu ya. Iya. Ya. Benarnya dari Allah dan salahnya adalah kebodohan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.